sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Dwipangga, rakyatnya sangat sejahtera. Ini karena Raja Dwipangga merupakan raja yang welas asih dan sangat mengasihi rakyatnya. Raja Dwipangga juga cerdas dan siap hadir memberikan jawaban di setiap kesulitan yang dihadapi rakyatnya. Dalam memimpin kerajaan, raja selalu didampingi oleh permaisurinya yang cantik jelita bernama Ratu Tribhuwana, yang selain cantik, juga sangat baik hati. Ratu sering diam-diam berkeliling ke rumah rakyat untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Baik raja dan juga ratu sangat dicintai oleh rakyatnya. Namun, suatu hari ratu terlihat sangat sedih. Raja dibuat bingung olehnya. Berhari-hari, ratu hanya berdiam diri di kamarnya. Ratu tampak murung. Tidak ada lagi keceriaan di wajah ratu. Raja pun menjadi bertanya-tanya, apakah ratu sedang sakit? Ratuku, apakah kamu baik-baik saja? Jika raja bertanya kepada ratu, ratu hanya diam dan mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Seluruh tabib kerajaan kemudian dipanggil untuk menilai kesehatan ratu. Hasilnya semuanya baik. Raja pun semakin bingung. Raja pun memanggil penasihat kerajaan yang paling dekat dengan ratu untuk mengajak ratu berbicara. Maafkan hamba, ratu. Hamba tidak bermaksud mengganggu suasana hati ratu yang sedang gundah gulana. Tapi, tidakkah ratu ingin berkeliling melihat kondisi rakyat? 2 hari yang lalu, hamba berjalan ke wilayah selatan kerajaan. Mereka bertanya-tanya, mengapa ratu sudah lama tidak mengunjungi mereka? Ratu tetap tidak menjawab dan hanya berdiam diri. Hamba juga berjalan ke arah utara kerajaan. Para ibu-ibu di sana juga menanyakan kabar ratu. Apakah ratu baik-baik saja? Begitu kata mereka. Mereka sudah lama tidak menerima nasihat bijak dari ratu untuk menangani anak-anak mereka yang sering kali sulit diatur. Para ibu banyak menitipkan hasil ladang untuk ratu. Sudah hamba serahkan ke dapur kerajaan. Wajah ratu pun berubah. Matanya berkaca-kaca. Dia juga sungguh menyayangi rakyatnya. Sungguh terharu melihat rakyat begitu perhatian padanya. Tapi tubuh ratu seolah enggan bergerak. Rasanya tubuhnya luluh lantak tanpa jelas sebabnya. Seolah-olah kegelapan selalu menyelimuti ratu. Sekali lagi, penasihat kerajaan bertanya kepada ratu tentang perasaannya. Kalau ratu berkenan, ratu boleh bercerita ke hamba. Dengan bercerita, semoga kegundahan hati ratu dapat berkurang. Ratu akhirnya mau berbicara. Dia bercerita bahwa sebulan yang lalu bertemu dengan seseorang yang bernama Pitra. Pitra bercerita tentang kehebatan Tuhan yang sering mengunjunginya lewat mimpi. Pitra bercerita bahwa Tuhan memberinya petunjuk tentang apa yang harus dia lakukan agar bisa pulih kembali dari kelumpuhannya. Tuhan juga memberinya nasihat karena melihat Pitra begitu terpukul dengan keadaannya. Pitra merasa sangat putus asa karena seluruh tabib di kerajaan ini tidak bisa membantunya. Saya ingin membuktikan kebenaran dari cerita itu. Saya juga hendak mencari Tuhan. Tapi, mengapa sejauh saya mencarinya, sejauh itu pula saya tidak menemukannya? Penasihat kerajaan tertegun mendengar cerita ratu. Tubuhnya gemetar, hatinya tersentuh. Sebagai seorang yang bijaksana, dia bisa merasakan bahwa Pitra tidaklah berbohong. Namun, dia pun sendiri sulit untuk menyampaikan kepada ratu gambaran tentang Tuhan karena hanya mereka yang mengalaminya yang dapat menceritakan tentang ini. Dan itu adalah Pitra. Seketika, para punggawa diperintahkan untuk mencari Pitra. Dengan kerendahan hati Pitra, kemudian Pitra bertemu dengan ratu dan didampingi oleh penasihat kerajaan. Mereka bertiga pun bercakap-cakap. Penasihat kerajaan memulai pertanyaannya. Apa saja yang kau ketahui tentang Tuhan, Pitra? Pertama kali, Tuhan hadir dalam mimpi hamba. Dia berwujud cahaya. Cahaya terang, namun tidak menyilaukan. Kemudian, hamba hanya mendengarnya bersabda, kondisi kakimu janganlah membuatmu rendah diri, karena hidupmu adalah anugerah dariku. Banyak hal yang dapat kamu lakukan bahkan dengan keterbatasan kakimu. Lakukanlah hal baik kepada orang lain
dan saya akan hadir membantumu mengatasi persoalanmu. Sejak saat itu, hamba memberanikan diri keluar rumah. Dengan kemampuan hamba melukis, hamba mengajar anak-anak yang ingin belajar melukis. Dari yang awalnya hanya 2 orang murid, sekarang hamba sudah mengajar puluhan orang. Kebahagiaan anak-anak ketika mereka melukis dengan indah menjadi kebahagiaan hamba. Dan Tuhan terus hadir dalam mimpi hamba, mengajarkan hamba tentang bagaimana merawat kaki hamba yang lumpuh. Hingga akhirnya, minyak racikan sendiri dan kebahagiaan itu membuat kondisi tubuh hamba membaik. Dan hamba kini bisa hadir di depan Ratu walau dengan bantuan tongkat. Terima kasih Pitra, ceritamu indah sekali. Saya juga ingin melihat cahaya itu. Mohon maaf Ratu, menurut hamba, Ratu sendiri sudah memancarkan cahaya. Setiap kali Ratu hadir di tengah rakyat, Ratu adalah cahaya bagi mereka. Cahaya Tuhan hadir di kehidupan hamba karena hamba sebelumnya menjalani hidup dalam kegelapan. Hamba hanya mengurung diri di rumah, tidak mau keluar rumah dan hanya mengandalkan perawatan kepada ibu hamba yang sudah tua karena tabib juga sudah menyerah. Ratu tersentak. Dia baru menyadari bahwa dialah yang membiarkan cahayanya meredup dengan mengurung diri di kamar. Pitra melanjutkan, ada satu pesan yang disampaikan Tuhan untuk Ratu. Tatwam asi, aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Bahwa di dalam diri kita semua ada Tuhan yang sama. Dan karenanya kita tidak boleh saling menyakiti. Menyakiti orang lain berarti menyakiti diri kita sendiri. Karena Tuhan yang sama ada di dalam diri kita dan diri orang lain. Kasihilah sesama karena mengasihi sesama berarti mengasihi diri kita sendiri. Kalimat yang begitu indah yang baru pertama kali didengar oleh Ratu. Ratu baru sadar bahwa dia tidak perlu sibuk-sibuk mencari Tuhan. Karena Tuhan mewujud dalam dirinya dalam perannya melayani rakyatnya. Tuhan menjadikannya cahaya yang membantu rakyatnya yang kesulitan menjalani hidup mereka. Sebetapapun kecilnya, cahaya itu adalah cahaya yang harus terus dihidupkan agar bisa menjadi semakin besar, dan semakin besar. Aku adalah engkau adalah aku. Tatwam asi.